menjelaskan tentang sejarah epidemiologi dan bagaimana penerapannya. Sejarah perkembangan epidemiologi. 1. Era kuno. Sejak zaman kuno, manusia telah menyadari adanya penyakit menular dan berusaha memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Catatan awal tentang epidemiologi dapat ditemukan dalam teks-teks kuno seperti Kitab Suhwe di Tiongkok dan tulisan-tulisan klasik di Yunani. Kedua, abad pertengahan. Pada periode ini, pemahaman tentang penyakit seringkali terkait dengan kepercayaan agama dan supranatural. Penyakit sering dianggap sebagai kutukan atau hukuman, dan tindakan pencegahan sering memiliki dasar spiritual atau kepercayaan mistik. Yang ketiga, abad pencerahan. Pemikiran rasional dan ilmiah berkembang selama periode ini. Pada abad ke-17 dan ke-18, beberapa epidemiologis awal seperti John Ground mulai menggunakan data statistik untuk mengidentifikasi pola penyakit dalam populasi. Keempat, abad ke-19. Abad ini disebut sebagai awal epidemiologi modern. Pada pertengahan abad ke-19, wabah kolera di London menjadi pemicu bagi pengembangan metode epidemiologi modern. John Snow memimpin penyelidikan yang mengarah pada pemahaman tentang penyebaran kolera melalui air minum yang memadai. Awal era pemetaan penyakit dan surveillance kesehatan. Yang kelima, abad ke-20. Abad ini disaksikan oleh perkembangan pesat dalam epidemiologi. Perang Dunia Kedua mengalami perhatian terhadap kesehatan masyarakat dan epidemiologi sebagai alat untuk mengendalikan penyakit dalam populasi. Penemuan antibiotik dan vaksin memperkuat peran epidemiologi dalam pencegahan penyakit menular. Abad ke-21. Di era modern ini, epidemiologi terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pemetaan penyakit menggunakan sistem informasi geografis, epidemiologi molekuler, dan analisis data menjadi bagian penting dari praktik epidemiologi saat ini. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, penyebab, dan kontrol penyakit dalam populasi manusia. Ini melibatkan penelitian tentang berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat seperti lingkungan, perilaku manusia, genetika, dan sistem kesehatan. Epidemiologi juga mempelajari pola penyebaran penyakit dalam populasi, termasuk bagaimana penyakit menyebar, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan cara mencegah serta mengendalikan penyebarannya. Penerapan epidemiologi. Penerapan epidemiologi melibatkan penggunaan prinsip dan metodologi epidemiologi untuk memahami, mencegah, dan mengendalikan penyakit dalam populasi. Berikut adalah beberapa cara utama di mana epidemiologi diterapkan dalam praktik kesehatan masyarakat. Yang pertama, surveillance penyakit. Epidemiologi digunakan untuk memantau dan melacak penyakit dalam populasi. Ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data tentang kejadian penyakit, termasuk jumlah kasus, pola penyebaran, dan faktor-faktor risiko yang terkait. Yang kedua, investigasi wabah. Ketika terjadi wabah penyakit, epidemiologi digunakan untuk menyelidiki sumber dan penyebabnya. Ini melibatkan identifikasi kasus, analisis pola penularan, dan pencarian faktor risiko yang mungkin berkontribusi terhadap penyebaran penyakit. Yang ketiga, penelitian epidemiologi. Epidemiologi digunakan untuk melakukan penelitian tentang penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan populasi. Ini meliputi studi observasional seperti studi kohort dan studi kasus kontrol, serta studi eksperimental
untuk mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan. Yang keempat, pengembangan kebijakan kesehatan. Temuan dari penelitian epidemiologi digunakan untuk merumuskan kebijakan kesehatan masyarakat yang efektif. Ini termasuk pengembangan pedoman dan rekomendasi untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. 5. Evaluasi program kesehatan. Epidemiologi digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program kesehatan masyarakat. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menilai dampak intervensi kesehatan, serta untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan mungkin diperlukan. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan. Epidemiologi digunakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada profesional kesehatan masyarakat dan masyarakat umum tentang penyakit, faktor risiko, dan cara mengendalikan penyebarannya. Ini termasuk penyuluhan, pelatihan dalam metode pencegahan penyakit, dan advokasi kesehatan masyarakat. Yang terakhir, intervensi kesehatan masyarakat. Epidemiologi digunakan untuk merencanakan dan mengimplementasikan intervensi kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit dalam populasi. Ini meliputi program vaksinasi, promosi kesehatan, kampanye kesadaran, dan upaya lainnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Penerapan epidemiologi ini dapat membantu memahami, mencegah, dan mengendalikan penyakit dalam populasi, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan data, epidemiologi memainkan peran penting dalam memperbaiki kesehatan dan menanggulangi tantangan kesehatan yang kompleks. Sekian yang saya dapat jelaskan tentang sejarah dan penerapan epidemiologi.